Hello grade 3 and 4. I'm so happy to see all of you again today in our chapel. So before we begin our chapel, I would like to ask all of you to fold your hands and close your eyes. We are going to begin our chapel in prayer. So let's pray, everyone. Dear Heavenly Father, we thank you for this beautiful day. Thank you for your blessing to all of us that we can gather again today and join the chapel. Please bless us, Lord, in our chapel so we can be attentive and we can follow the chapel faithfully from the beginning until the end. Please forgive us as we forgive others as well. In the name of Lord Jesus, we pray. Amen. So, now, Miss Susie wants to ask all of you to stand up. We are going to praise God's name. And for the first song, we are going to sing a song entitled, Nothing is Impossible. We want to praise God for God's strength and God's wisdom so that we can do many things. Okay, let's sing the song together. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible.
you can sit down again on your chair. Now we are going to prepare our hearts to listen to God's word. So, Miss Lucy wants to ask you to sing together with me. We will sing the song in bahasa. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Shalom, selamat pagi anak-anak grade 3 and grade 4. Nah, hari ini Miss Lia akan kembali memberitakan firman Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan hari ini kami bisa sama-sama kembali Tuhan untuk mengikuti chapel Tuhan. Kami tadi sudah memuji Engkau Tuhan, sekarang kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati kami agar kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Tuhan berkati juga Miss Lia yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berikan hikmat akal budi Tuhan agar bisa menyampaikan dengan baik dan kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini pembacaan kita terambil dari kitab Yosua. Kitab Yosua 6 ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-20. Nah anak-anak yang punya Alkitab di rumah, ayo dibuka dari Yosua pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-20. Ada 2 ayat ya anak-anak ya. Miss Lia akan bacakan untuk kita semua. Mulai dari ayatnya yang ke-13. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Nah, ayatnya yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersolaklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Nah, itu bacaan firman kita hari ini. Nah, anak-anak, firman kita hari ini bercerita tentang jatuhnya tembok Yeriko. Kalau anak-anak lihat di pasalnya yang ke-6 itu judul yang diberikan tuh jatuhnya Yeriko ya. Jadi di sini bangsa Israel itu dipimpin oleh Yosua ya. Yosua sebelumnya juga memimpin bangsa Israel untuk melewati sungai Yordan untuk membawa tabut perjanjian. Nah, sebelum Yosua, bangsa Israel dipimpin oleh Musa
mereka berhasil loh anak-anak untuk melewati laut Teberau. Ya, laut yang terbagi menjadi dua itu loh anak-anak. Nah, kalau kita lihat dari cerita ini, apakah ini menunjukkan kalau pemimpin-pemimpin bangsa Israel adalah pemimpin yang hebat? Atau bangsa Israel mungkin adalah bangsa yang hebat? Tidak ya anak-anak, ini bukan menunjukkan kepada siapa pemimpinnya. Tapi kita bisa melihat bahwa mereka bisa melakukan hal yang luar biasa ini, itu bukan karena kekuatan mereka. Dari semua cerita yang kita pernah dengar mengenai bangsa Israel, ya, kehebatan-kehebatan dari pemimpin-pemimpinnya itu bukan karena kehebatan mereka, tapi karena Tuhan menyertai mereka. Nah, hari ini kita juga mendengarkan satu cerita lagi yang menceritakan bahwa Tuhan begitu luar biasa menyertai bangsa Israel. Ya, anak-anak ya. Kita lihat ya, di pembacaan kita hari ini, kita melihat di situ Tuhan sendiri yang kasih tahu sama bangsa Israel ya, melalui Yosua, bagaimana caranya mereka akan mengalahkan Yeriko ya, mereka akan meruntuhkan tembok Yeriko. Tuhan yang mengatur setiap hal yang mereka lakukan ya, dengan cara yang tadi kita baca di pembacaan kita ya, yang di ayat 13 itu ya, bahwa mereka akan berjalan ya, mereka akan berjalan mengelilingi tembok Yeriko itu dan membunyikan sangkakala ya, dan bersorak-sorai ya. Baru kita bisa lihat juga di ayatnya yang ke-20 ya, di situ mereka itu bersorak ya, bersorak dengan nyaring dan tembok Yeriko itu bisa runtuh ya. Dan itu semua bukan karena suaranya mereka nyaring ya, bukan, tapi itu semua adalah campur tangannya Tuhan ya, karena Tuhan menyertai bangsa Israel ya. Nah, anak-anak, kita bisa melihat di sini ya, bahwa Allah Israel, Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu setia ya. Allah itu setia sama janjinya kepada Yosua ya. Kalau anak-anak baca di Yosua pasalnya yang pertama, di situ waktu Yosua itu ditunjuk oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel, di situ Allah berjanji akan menyertai Yosua dan tidak akan pernah meninggalkan dia ya. Dan Allah membuktikan itu ya. Kita lihat di sini Allah sendiri yang menyertai Yosua memimpin bangsa Israel ya. Kita lihat Allah begitu setia ya. Dan kita juga lihat di sini Allah itu setia, tapi Allah juga adalah Allah yang mampu untuk adil ya, memiliki kuasa dan kedaulatan. Allah mampu menghukum orang-orang ya, atau bangsa-bangsa yang melawan dia, yang tidak taat sama dia ya. Allah mampu melakukan hal itu. Allah adalah Allah yang penuh kasih, tapi dia juga adalah Allah yang adil. Nah, anak-anak, dari cerita yang kita sudah dengarkan tadi, kita punya 3 hal yang bisa kita lakukan ya anak-anak, dari cerita bangsa Israel yang kita dengar tadi. Yang pertama, dari cerita yang kita dengarkan tadi, kita bisa melihat bahwa waktu bangsa Israel bisa menang itu semua bukan karena kehebatan mereka ya, itu karena Allah sendiri yang memberikan kemenangan itu kepada mereka. Nah, anak-anak, kita saat ini sudah memasuki akhir tahun pelajaran. Kalau anak-anak ingat ya, sebelumnya ya kita sudah melewati ya, mungkin ada yang merasa aduh, harus belajar di rumah itu sangat sulit. Mungkin tidak ya, saya bisa melakukannya ya. Tapi kalau kita lihat, kita sudah ada di penghujung akhir tahun pelajaran ini. Dan anak-anak sudah bisa melewatinya ya. Nah, kita bisa lihat, itu semua tidak bisa terjadi kalau kita cuma mengandalkan diri kita sendiri. Itu karena Allah juga turut campur untuk memampukan kita ya anak-anak. Nah, yang kedua yang kita bisa pelajari dari cerita bangsa Israel ini,
mereka itu diminta sama Tuhan ya, mereka tidak hanya menunggu, tapi mereka juga harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan kemenangan mereka. Ya, mereka harus berkeliling, mereka harus meniupkan sangkakala, ya. Ada hal yang menjadi bagian dari bangsa Israel yang harus mereka lakukan. Nah, sama dengan anak-anak ya. Walaupun Tuhan menyertai kita untuk menggapai segala keberhasilan kita, apapun yang kita inginkan, tapi kita punya hal yang harus kita lakukan ya anak-anak. Kita harus belajar dengan baik, kita harus taat sama orang tua, taat sama guru, supaya menjadi anak yang berhasil dan diberkati sama Tuhan. Ya, jadi kita tidak cuma menunggu kapan ya Tuhan melakukan berkat untuk kita, tapi kita juga harus melakukan sesuatu, ya. Nah, yang ketiga kita lihat ya, yang ketiga dalam cerita kita di sini bangsa Israel itu mereka itu memuji Tuhan, bersorak-sorak, ya. Nah, kita lihat mereka ini tidak lagi dalam keadaan yang senang ya, mereka tuh dalam keadaan yang sulit karena mereka itu lagi dikejar-kejar ya, lagi melawan suatu bangsa, suatu kota ya. Nah, ini mereka tidak dalam keadaan yang nyaman, tapi mereka di situ memuji Tuhan ya, memuji Tuhan dan mereka bisa mendapatkan kemenangan. Ya, kita bisa lihat ya, mungkin kita di sini ada yang mungkin pernah sedih atau merasa takut ya. Kita coba untuk memuji Tuhan ya. Waktu kita merasa takut, merasa sedih, kita coba untuk memuji Tuhan. Tuhan akan memberikan kita ketenangan, kedamaian, agar kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin kita rasa itu sulit untuk kita lakukan. Ya anak-anak, jadi kita punya 3 hal itu pada cerita kita hari ini. Saya berharap kita semua bisa memahami firman Tuhan hari ini dan kita bisa melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Nah anak-anak, chapel kita sudah selesai. Saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami. Seperti Engkau menyertai bangsa Israel, kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan juga menyertai kehidupan kami Tuhan. Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu Tuhan, ketika kami sudah mendengarkan firman-Mu tadi, kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mampu menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, aktivitas belajar kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, agar kami bisa belajar dengan baik pada hari ini, dan kami bisa mendapatkan sesuatu yang baik saat kami belajar di sekolah ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kesehatan kami, kesehatan guru-guru kami juga Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, syukur kami Tuhan yang kami bawa ke dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya chapel kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye.